Selamat siang Bu Siwi dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Fiolomena Hano, teman saya Yuli Purwanti, Dewi Widyaningsih, dan Kiswanto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dari perusahaan di tahun 2019 yang kami analisis masing-masing. Oke, langsung saja saya akan mempresentasikan analisis perusahaan yang saya ambil di tahun 2019. Oke, selanjutnya yaitu tentang analisis perusahaan PT Chevron Popcorn Indonesia Tbk. Jadi, yang pertama pada slide ini yaitu tentang sejarah PT Chevron Popcorn Indonesia. PT Chevron Popcorn Indonesia itu didirikan di Indonesia dengan nama PT Chevron Popcorn Indonesia Animal Feed Mill Co. Limited berdasarkan akta pendirian yang dimuat dalam Akta Nomor 6 tanggal 7 Januari 1972 yang dibuat di hadapan Dr. Andos Gede Ngurah Rai, SH Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 5 tahun tanggal 7 Mei 1973 yang dibuat di hadapan notaris yang sama. Selanjutnya yaitu visi dan misi dari PT Chevron. Visi misinya yaitu menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang dengan produksi dan menjual pakan anak ayam usia sehari dan makanan olahan yang memiliki kualitas tinggi dan berinovasi. Selanjutnya yaitu tentang analisis. Di sini ada 7 yang saya akan analisis. Yang pertama, pendapatan. Untuk pendapatan di PT Chevron Popcorn Indonesia pada tahun 2019, pada akhir periode, perusahaan mencatat total penjualan sebesar 58,63 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada produk perseroan, yaitu pakan ternak, day-old chicks, dan makanan olahan. Meskipun pendapatan untuk keseluruhannya mengalami penurunan 20,20% dari 4,55 triliun pada tahun sebelumnya, namun angka tersebut menjadi tingkat laba bersih tertinggi kedua. Selanjutnya yaitu aset. Pada tahun 2019 ini, aset mengalami peningkatan sebesar 1,71 triliun. Peningkatan tersebut pertama berdasarkan dari peningkatan aset tidak lancar sebesar 2,51 triliun dan penurunan aset lancar sebesar 800,24 miliar. Selanjutnya yaitu liabilitas. Liabilitas meningkat sebesar 27,94 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar 455,41 miliar dan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar 427,92 miliar. Selanjutnya yaitu ekuitas. Total ekuitas di akhir tahun 2019 ini meningkat sebesar 1,68 triliun. Kenaikan tersebut terutama berasal dari laba tahun berjalan yang dikompensasi dengan pembagian dividen atas laba bersih tahun 2018 sebesar 1,93 triliun. Selanjutnya yaitu aktivitas operasi. Dari arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar 1,64 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar 1,03 triliun dan penurunan penerimaan dari pelanggan yang dikompensasi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar 729,86 miliar. Untuk aktivitas investasi, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan yaitu 1,24 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan perolahan aset tetap sebesar 1,23 triliun. Yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan.
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan menurun sebesar 1,07 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek sebesar 1,07 triliun. Selanjutnya yaitu tentang kemampuan membayar utang. Di sini pada kemampuan membayar utang ini saya ambil likuiditas karena pada PT Cheiron sendiri itu adanya likuiditas dan solvabilitas. Jadi di sini rasio likuiditas mengalami penurunan pada periode ini. Rasio lancar yang dilakukan sebanyak 2,98 kali dan ini disebabkan adanya penurunan kas dan setara kas dan peningkatan utang jangka pendek. Di sini saya juga melakukan analisis pada LDR, yaitu total loans dibagi total deposit plus equity kali 100%. Jadi untuk setiap satu pinjaman dijamin oleh 0,4 deposit dan ekuitas. Dan untuk aset to loan rasionya yaitu 0,9%. Jadi untuk setiap satu pinjaman dijamin oleh 0,9 total aset. Selanjutnya pada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan membagikan seluruh liabilitas dengan ekuitas. Untuk rasio solvabilitas di 31 Desember 2019 ini sebanyak 0,43 kali. Dan untuk analisis solvabilitasnya yaitu saya menggunakan rumus primary ratio yaitu 1,0%. Jadi untuk setiap 1,0 penyertaan modal dijamin oleh RP1 total aset. Dan untuk kapital rasionya yaitu 0,8%. Jadi untuk setiap satu pinjaman dijamin oleh 0,8 pinjaman modal dan cadangan untuk kerugian pinjaman. Selanjutnya yaitu kolektibilitas piutang. Rasio perputaran piutang dihitung dengan cara membagikan penjualan kredit dengan piutang usaha rata-rata. Rasio perputaran piutang usaha untuk tahun 2019 sebanyak 21,01. Rasio rata-rata periode pengumpulan piutang usaha dihitung dari total dalam 1 tahun dibagi dengan rasio perputaran piutang usaha. Rasio rata-rata periode pengumpulan piutang usaha untuk tahun 2019 yaitu 18 hari. Selanjutnya yaitu struktur permodalan. Untuk menyesuaikan dan memelihara struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau pendanaan melalui pinjaman. Untuk tahun 2019 tidak ada perubahan tujuan. Perseroan memantau tingkat permodalan dengan menggunakan ukuran keuangan seperti rasio utang yang dikenakan bunga atau ekuitas tidak lebih dari 2,0 kali. Sekian untuk presentasi dari saya. Nanti ada tambahan dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Purwanti, NPM 17133100014. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis laporan keuangan PT Semen Indonesia Persero Tbk tahun 2019. Untuk analisis yang pertama mengenai net profit margin atau NPM. NPM sendiri itu merupakan rasio likuiditas yang berupa perbandingan antara laba bersih yang dihasilkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan. Sehingga semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula tingkat likuiditas atau semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam memutarkan aset yang ada. Nah, untuk perhitungan NPM sendiri itu
lipat dari laba rugi tahun berjalan dibagi dengan jumlah pendapatan operasional. Nah, untuk analisis kali ini itu diperoleh hasil 5,87%, yang artinya nilai NPM dari tahun ke tahun itu bisa saja berubah tergantung pada situasi naik atau turunnya jumlah pendapatan operasional yang terkadang tidak stabil, seperti itu. Untuk analisis yang kedua yaitu debt to equity ratio. Nah, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi seluruh hutangnya atau sebagian hutangnya, baik itu hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Nah, di sini diperoleh hasil yaitu 129,57% diperoleh dari total hutang dibagi ekuitas. Nah, di mana total hutang ini lebih banyak dibandingkan ekuitas atau modalnya. Nah, dari tahun ke tahun itu perolehan DER yang kurang stabil yang terkadang terjadi penurunan maupun peningkatan itu semua dilihat dari tingkat solvabilitasnya. Nah, sehingga semakin besar angka DER itu, maka menandakan bahwa kemampuan perusahaan untuk menutupi seluruh hutangnya dengan mengandalkan modal yang dimiliki itu sangat kecil. Untuk analisis yang ketiga yaitu Return on Investment atau ROI. Nah, ROI sendiri itu merupakan tingkat pengembangan investasi secara keseluruhan serta menjadikan tolak ukur kemampuan keuntungan bisnis yang tepat, seperti itu. Nah, ROI sendiri ini diperoleh dari laba bersih dibagi total aset. Nah, dari hasil analisis kali ini itu diperoleh hasil 2,97%, yang ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan itu diukur dalam keuntungan tingkat investasi. Apakah dengan keseluruhan aset yang dimiliki itu mampu mencapai keuntungan yang tinggi atau justru sebaliknya mendapatkan kerugian, seperti itu. Untuk analisis yang selanjutnya mengenai ROA atau Return on Total Asset. Nah, di sini ROA itu merupakan rasio yang membandingkan antara pendapatan bersih perusahaan dengan rata-rata aset. Nah, di sini diperoleh hasil ROA 4%. Ini menandakan bahwa bagaimana perusahaan itu mampu mengelola seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Artinya semakin tinggi nilai ROA itu, maka semakin baik kinerja perusahaan dari sisi pengelolaan asetnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil analisis dari saya, yaitu mengenai laporan keuangan PT Garuda Indonesia berseri terbuka pada tahun 2019. Yang pertama, kemampuan perusahaan dalam menutup hutang jangka pendeknya. Caranya adalah membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Nah, di sini apabila aset lancar melebihi dari kewajiban lancar, artinya keuangan perusahaan memiliki kemampuan dalam menutup hutang jangka pendeknya. Di sini pada tahun 2019 mengalami kenaikan ya, daripada di tahun 2018. Di tahun 2018 mencapai 0,28, sedangkan 2019 mencapai 0,65. Nah, selanjutnya kemampuan perusahaan dalam menutup hutang jangka pendeknya secara cepat. Di sini pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan ya. Jadi rasio likuiditas perusahaan pada tahun 2018 dibanding tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup baik, walaupun hasil usaha menurun. Likuiditas tetap ditingkatkan dengan membentuk cadangan umum atau laba ditahan lebih besar. Yang selanjutnya rasio hutang atau debt ratio. Rasio ini merupakan perbandingan antara total kewajiban dengan total aset. Di sini pada tahun 2019 mengalami kenaikan ya dibandingkan pada tahun 2018. Selanjutnya time interest earned. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak atau laba operasi atau EBIT dengan beban bunga. Di sini pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2018, yaitu sekitar 1,1%. Yang selanjutnya perputaran persediaan atau inventory turnover.
Rasio ini menunjukkan beberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus persediaan normal. Di sini juga mengalami penurunan ya. Yang selanjutnya, periode pengumpulan piutang perusahaan ini melakukan penjualan secara tunai. Perputaran total aset atau total asset turnover. Rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aset yang dimiliki perusahaan. Rasio aktivitas terlihat menurun, terutama pada perputaran persediaan turun dari 16,6 kali setahun menjadi 13,8 kali setahun. Selanjutnya, rasio profitabilitas atau margin keuntungan. Rasio ini merupakan bandingan antara laba bersih dengan penjualan. Di sini juga mengalami penurunan ya dibandingkan tahun 2018. Yang selanjutnya, tingkat pengembalian aset. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai asetnya. Di sini mengalami penurunan juga ya dibandingkan tahun 2018. Yang selanjutnya, tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity. Rasio ini mengukur berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Di sini pada tahun 2019 juga mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2018. Jadi seluruh rasio profitabilitas mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan ekuitas dan seluruh aset untuk menghasilkan laba bersih terlihat menurun dibandingkan tahun lalu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Dianingsih dengan NPM 17133100017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Langsung saja, yang pertama tentang pengertian aset. Menurut IASC, definisi aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke perusahaan. Aset yang digolongkan sebagai sumber ekonomi adalah yang pertama, sumber produktif, yang kedua, produk yang merupakan keluaran kesatuan usaha, yang ketiga, uang. Kemudian, analisis laporan keuangan tentang aset. Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, pada tahun 2019, jumlah aset yang diterima oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk lebih dari pada tahun 2018, yaitu 219 miliar 111 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 yaitu 206 miliar 196 juta rupiah. Kemudian yaitu pengukuran aset dilakukan dengan dihitung menggunakan rasio likuiditas. Yang pertama, menggunakan current ratio. Di sini pengukuran aset menggunakan current ratio, yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dengan jumlah 1,87, yang artinya perusahaan cukup mampu dalam melakukan perputaran current ratio untuk terus mengembangkan perusahaannya. Yang kedua, dengan menggunakan quick ratio. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar dengan hasil 1,85. Quick ratio perusahaan menunjukkan 1,85 yang berarti perusahaan dalam keadaan baik karena dapat melunasi utang perusahaan dengan perputaran 1,85 kali. Yang ketiga, dengan cash ratio. Cash ratio sama dengan cash ditambah bank dibagi utang lancar, yaitu 0,86. Cash ratio sebesar 0,86 berarti ketersediaan kas untuk membayarkan hutang dagang kurang baik karena di bawah rata-rata dan akan melunasi hutang dengan melakukan penjualan aktiva lainnya. Yang keempat, dengan menggunakan inventory to net working capital. Pada tahun 2019,
sama dengan persediaan dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar, yaitu 0,026. Rasio di atas memberikan arti bahwa perusahaan memiliki persediaan yang masih rendah dibandingkan modal kerja. Kemudian penghitungan dengan menggunakan rasio aktivitas. Yang pertama, perputaran aktiva tetap atau FATO sama dengan pendapatan dibagi total aktiva tetap, yaitu 0,073. Perputaran aktiva tetap lebih dari 1 menggambarkan bahwa perusahaan mampu memaksimalkan kapasitas aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Namun, perputaran FATO masih di bawah rata-rata, yang berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan kapasitas aktiva tetap. Yang kedua, perputaran total aktiva atau TATO sama dengan pendapatan dibagi total aktiva, yaitu 0,055. Setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan 0,055 penjualan. Namun karena TATO masih rendah, yang artinya perusahaan belum memaksimalkan kapasitas aktiva yang dimiliki perusahaan. Kemudian hubungan CSR dan aset atau kinerja perusahaan. Menurut saya, pemberian dana CSR yang telah disisihkan dari sebagian laba perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) telah melakukan CSR dalam bentuk program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, program pelestarian lingkungan serta program bantuan bencana alam dan bantuan masyarakat. Pemberian CSR PT Telekomunikasi Indonesia telah membantu masyarakat dalam memicu pertumbuhan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Demikian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.